lensa ini harganya kurang lebih 4.200.000 kayaknya ya. Jadi udah banyak lah sekarang. Jadi kalian kalau mau pakai ini pun udah aman. Jadi gua bahas lagi di dalam ini sendiri dia ada fitur IBIS. Jadi untuk pertama kalinya Fuji memiliki fitur IBIS itu di X-H1 ya. IBIS ini adalah In-Body Image Stabilizer, oke? In-Body Image Stabilizer ya guys. Nah, IBIS ini itu fungsinya ketika kalian mau handheld atau lu mau ngambil shoot jarak-jarak pengen handheld tanpa punya gimbal, itu sudah sangat kepake banget di sini. Dia tadinya hanya OIS aja di lensa aja, jadi untuk stabilisasinya hanya di bagian lensa, di fitur lensa. Sekarang dia sudah meng-apply ke bodinya langsung. Jadi even kalian nggak ada lensa auto atau kalian cuma punya lensa manual, itu nanti bisa disesuaikan di kamera ini. Nanti kalian bisa milih di fitur kita pakai lensa berapa, sesuaikan dengan diameternya. Nah nanti si body image stabilizer ini bakal menyesuaikan si lensa yang kalian pakai. Kemudian tetap si Fuji itu selalu membawa fitur dari klasiknya ya. Nah, kenapa gue bilang fitur klasik yang selalu dia bawa dan fitur analog yang dia bawa? Kita bisa lihat di dialnya ini. Nah, si dialnya ini bener-bener kayak kamera analog pada zaman dulu guys. Sebenarnya kita bisa ngatur sisa ini untuk ini shutter speednya. Ini shutter speednya kita bisa atur secara sentuhan gitu. Tapi gue selalu pakai di T karena ini mode autonya di sini. Kemudian ISO-nya, ini ISO-nya guys. Nah, ISO-nya ini juga bisa kita atur di sini. Cuman udah semua gue pindahin ke mode auto karena nanti gue bakal ngerubahnya di sini di dial yang ini. Karena beberapa dial di sini udah gue setting semua agar kebutuhan fleksibilitas dan mobilitas gue tetap terjaga pada saat nge-shoot momen. Kan nggak mungkin gitu kita harus tiba-tiba mengubah ini terus nyari ini, karena ini juga banyak kan, jadi kita emang harus tetap mantau layar guys, nggak akan bisa gini dulu baru ngerubah gitu. Jadi di sini kita ada dua baterai. Nah, Fuji ini dia orinya itu dia pakai ini 1200 mAh. Ini 1200 mAh. Jadi kemampuannya adalah 1200 mAh ya. Ini kapasitas asli dari si Fuji. Kalau untuk aftermarketnya, ini gue pakai Kingma. Ini 1140 mAh. Lebih sedikit sih. Ini lebih sedikit dibanding yang ori. Oke, jadi yang orinya itu ini 1200, ini 1140 mAh. Awet enggaknya? Oke, kita bahas awet enggaknya ya. Untuk videographer sudah pasti baterai tidak awet gitu kan, karena kita nge-record lah ya. Tapi untuk baterai ini menurut gua biasanya ngabisin di wedding cuma 2 keping baterai ini. Ini masih oke lah, maksudnya memang standarnya habisnya 2 baterai ini gitu. Dari awal menjelang resepsi itu habisnya 2 baterai, kemudian ada 2 baterai lagi. Jadi gua ada stok 4 baterai buat backup cadangan ya. Normal atau enggak? Menurut gua masih normal karena terlihat dari kapasitas si baterainya sendiri. Yang ini cuman 1200 dan ini cuman 1140. Oke, ini emang kecil banget. Cuman at least sudah bisa mengamankan 1 sesi wedding ya. Low light, kita ngomongin low light ya. Untuk low light sendiri itu ya kamera APS-C dengan kemampuannya dia. Menurut gua untuk low light capability di APS-C ini gila sih. Gua pernah syuting low ISO yang paling gede itu di beberapa venue wedding itu hampir
5.000 ISO ke atas, pernah juga sampai 12 apa 10.000 ISO itu gua hajar, dan itu masih oke-oke aja, dan nanti gue bakal tampilin footage-nya. Tempat itu memang outdoor, kebetulan outdoor dan gelap juga. Tapi ya APS-C, ini APS-C gitu. Masih bisa nge-record dengan sebegitu tajamnya gitu. Dan menurut gua kamera ini pun mempunyai bitrate yang tinggi juga, 200 MB, jadi kita bisa nge-record dengan lancar dan tetap memaksimalkan image quality yang tajam. Dan ini kamera benar-benar powerful, lumayan. Jadi untuk kalian yang pengen belajar nyoba kamera untuk wedding, ini sih menurut gua worth it banget sih. Sudah memiliki autofocus dan ada beberapa fiturnya. Ini adalah tombol fokus yang dimana di sini tuh ada S, terus ada C, ada M. Nah, S ini adalah single kalau nggak salah ya. Ini single fokus kayaknya. Ini single fokus kalau nggak salah. Yang C ini continuous dan yang M ini manual fokus. Nah, untuk single fokus biasanya itu dipakai di foto yang seringnya, karena dia harus ngecek dulu fokus nggak. Nah, kalau untuk video kita selalu pakai yang di continuous. Nah, continuous sendiri itu dia bakal selalu mengupdate objeknya, jadi selalu mengupdate si fokusnya tanpa harus kita sentuh si tombol shutternya ya. Oke. Jadi gue sering pakai mode manual ini ketika pakai lensa manual, karena mode itu ya kalau pakai lensa manual nggak bisa difokus gitu aja. Oke. Nah, tapi selalu sih gue terbiasa, karena gue sering terbiasa memakai lensa manual, sampai akhirnya ini lensa auto pun gue bikin manual dan gue manualin sendiri gitu. Dia juga udah tersedia mechanical dan electronic shutter ya. Jadi kalau kalian mau motret, misalkan mau motret, kalian gak akan dengar. Nah, itu electronic shutter, cuman kayak gitu suaranya. Nah, itu electronic shutter. Kalau kita pakai yang shutter, ya udah, dia blade-nya pasti udah otomatis bergerak. Kayak gini contohnya. Nah, itu suara blade-nya udah bergerak. Ini harga barunya kalau nggak salah dulu 17 juta harga barunya. Ini 17 juta body only, 17 juta. Untuk sekarang harga bekasnya itu maybe di kisaran 10 sampai 13 juta untuk tergantung dari kondisi kamera ini ya. Harga pasarannya dari 10 sampai 13 juta untuk yang second. Kalau yang baru mungkin kalau masih ada sekarang itu sekitaran 17 juta kalau nggak salah aku beli. Ya, 17 jutaan. Jadi ini based my opinion ya. Untuk penggunaan wedding ini udah lebih dari cukup. Dan sampai sekarang gue masih menggunakan ini di tahun 2023. Untuk penggunaan wedding sendiri, dari segi fitur slow-mo, dia segi fitur noise reduction, kemudian color, itu benar-benar si X-H1 ini udah cukup memanjakan para editor lah, kasarnya di NES ya. Udah memanjakan para editor. Ya, kembali lagi tetap main behind the gun. Gimana sebagus apapun kamera yang kalian pakai, tapi kalau kalian nggak merasakan memiliki dia, tetap aja hasilnya nggak akan ada. Quote of the day. Jadi
gue sangat merekomendasikan buat kalian yang para pemula awal untuk terjun di dunia wedding untuk membeli X1. Gue sangat merekomendasikan karena kamera ini udah banyak menghasilkan karya juga, udah banyak istilahnya berjasa di wedding. Dia salah satu kamera yang mengganti kamera gue sebelumnya. Oke. Jadi menurut gue Fujifilm di wedding itu keren banget. Nah, sekarang tibalah saatnya kita ngebahas kekurangan dan kelebihan dari si Fujifilm ini, oke? Kamera ini udah ngebawa fitur 120 fps di Full HD. Di Full HD ya guys, 120 fps, Full HD, no crop. Menurut gue udah keren banget. Nah, di sini ada pilihannya lagi. Kita bisa milih FPS-nya sendiri. Itu ada di dua kali slow-mo berarti. Tapi dengan FPS 60. Kemudian 2 kali slow-mo itu di FPS 50. 4 kali slow-mo 120 fps. Untuk output yang dihasilkannya itu 30 fps. Kemudian 4 kali slow-mo, output yang dihasilkannya 25 fps dengan shoot fps-nya adalah 100 sampai 5 kali slow-mo 23,98 hasil fps-nya dan shoot di 120 fps. Itu berbagai settingan high speed recording, yaitu ya slow-mo-nya. Di situ ada settingannya semua. Storage ini paling terbaik. Dia punya 2 storage untuk kamera umuran APS-C yang ya menurun dia lumayan ya untuk saat itu dia mungkin lumayan banget, udah membawa fitur 2 memory card. Gripnya yang enak banget, ini gripnya sungguh luar biasa pak. Untuk APS-C dia punya body yang compact. Dia kalau gua jajarin sama kamera full frame kayak A73 atau A72 itu bodinya masih gedean ini kayaknya. Masih gedean ini. Gue yakin masih gedean ini. Karena ini dia tuh gripnya enak banget, gede banget ini gripnya, sumpah. Ini gede banget. Dan setahu gue dia di dalam ada kipasnya. Kalau kalian nyala, kalian yang pengguna user Fuji, kalian nyalain aja. Kalian nyala, terus dengar gini, itu ada kipasnya di dalam. Maybe ya. Soalnya gue setiap yang punya Fuji X1 gue selalu dengerin dan itu selalu ada kipasnya. Dari Fuji sendiri itu dia kekurangannya satu, IBIS. Nah, IBIS kalian yang user Fuji X1 yang paling pertama udah tau lah gimana keluh kesahnya IBIS-nya Fuji ya. Semoga kalau Fuji ngelihat ini tolong dibenahi ya. Tolong dibenahi. Itu sebenarnya untuk IBIS dia lebih ke kayak apa ya, nanti gue bakal liatin videonya. Dia tuh kalau kita moving ke sini, kita agak telat moving ke sini tuh dia kayak kaget gitu loh, kayak ada delay sepersekian detik. Jadi video kalian bakal gitu loh, ngebayang gitu loh. Bukan gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Kayak gitu. Nah itu kelemahan Fuji ya dari segi IBIS. Menurut gua autofokusnya itu masih kurang nempel banget. Tapi insya Allah nanti Fuji juga udah pasti bakal memperbaiki si autofokusnya. Tapi untuk ukuran ini X1 menurut gua masih aman. Autofokusnya masih aman. Baterai ukuran 1200 itu gue masih merasa kurang karena kita ribet lah di wedding, harus ganti baterai, harus gini, harus ganti. Nah itu
kita bakal kehilangan momen sih sebenarnya. Gitu. Dan juga masih ini tilt shift, masih tilt shift. Jadi kalau buat videographer kayaknya kurang kurang leluasa aja kalau pakai tilt shift doang, harusnya yang buka gitu, karena nanti udah ada sebenarnya DX-H2 upgrade-annya semua. Nah itu. Oke, jadi sekian dari gua Ekil as a videographer di Nesnumoto. Jangan lupa buat tetap nonton YouTube-nya Nesnumoto. Jangan lupa buat subscribe juga, share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna. Dan juga jangan lupa tulis komen di bawah kalian pengen video kayak gimana, dan mau nanya apapun boleh. Terus berkarya dan stay cool. See ya.